hari ini kan masih saksi dari tergugat, tetapi tergugat tidak menghadirkan saksi ya. Jadi dicukupkan saja. Jadi untuk agenda jawab menjawab dan pembuktian sudah selesai. Maka sidang selanjutnya adalah melalui e-court lagi ya. Jadi dengan agenda kesimpulan. Nah, dan putusannya sudah ditentukan juga. Nanti putusan tanggal 1 Februari. Jadi udah ada ketentuannya. Jadi untuk kesimpulan tanggal 25, putusan tanggal 1 Februari seperti itu. Bu, untuk mengatasi kan nggak ada saksi-saksinya ya. Terus itu lanjutnya gimana Bu, mungkin Bu? Saksi yang tidak ada itu dari tergugat ya. Kalau dari kami sudah cukup, saksinya sudah disampaikan, sudah 3 orang ya. Nah, kalau kami sudah membuktikan dalil-dalil dengan bukti surat dan juga saksi-saksi, tetapi memang tergugat kan hanya menyampaikan bukti surat saja ya. Jadi tidak ada saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kira-kira seperti itu. Bu, optimis gugatannya dikabulkan nggak Bu? Ya mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Kalau kita perjuangannya Kita berjuang dalil-dalil ya gitu. Kita sih effortnya udah luar biasa lah untuk ini ya, maksudnya untuk membuktikan dalil-dalil ya, termasuk pembuktian kita sudah maksimal lah gitu. Bu, untuk tanggal 1 nanti putusan KIB akan hadir atau tidak? Karena putusannya melalui litigasi ya, melalui e-court. Jadi putusan tidak dibacakan langsung juga. Jadi nanti putusannya melalui e-court masing-masing kuasa hukum. Nanti ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung, biasanya seperti itu. Jadi nggak hadir lagi. Jadi kita 2 kali sidang lagi nggak hadir, seperti itu. Sudah seberapa bulat sih mungkin dari KIB sendiri? Ya kalau Mbak Iri sampai hari ini ya, sampai sudah sidang tatap muka terakhir ini ya tetap dengan gugatannya, tetap dengan petitumnya. Jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang instruksi untuk mencabut ya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kami tetap dengan gugatan gitu sampai nanti putusan. Kalau saya sendiri mungkin apa sih alasan dari bilang gugat cerai Bang Ahmad? Ya salah satunya kan udah tahu ya dari masyarakat Indonesia semuanya karena masalah yang satu itu ya, karena peristiwa satu itu gitu ya. Jadi itu alasannya itu sih. Gitu. Alasan kuatnya berarti itu ya Bu? Itu alasan yang cukup kalau menurut saya sih udah sangat akurat ya, dan itu juga memenuhi undang-undang ya, ketentuan di undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam itu sudah memenuhi ya. Jadi satu unsur itu aja sudah terpenuhi ya. Tapi kita juga ada beberapa alasan lain yang mohon maaf saya juga nggak bisa sampaikan ya, karena itu terlalu privacy ya untuk disampaikan. Tapi yang tadi itu Bu, yang pernah ketangkep barang Amar itu sini untuk jadi saksi atau gimana Bu? Ya tadinya cuman karena ya nanti jadi lihat kondisi lah situasinya. Jadi ya kami memutuskan untuk nggak jadi untuk dijadikan saksi. Udah cukup lah. Berarti saksi dari Ibel tadinya? Iya. Ya enggak, saksinya harusnya dari dia, dari pihak tergugat. Tapi karena kami kan masih diperbolehkan sebenarnya ya untuk mengajukan bukti tambahan ya. Tapi karena ya kita memikirkan lagi, kita mendiskusikan lagi, sepertinya tidak perlu ya udah. Jadi nggak apa-apa, sudah cukup kok 3 saksi ya, itu udah banyak juga, udah memenuhi ketentuan ya, harusnya kan 2 kan saksi itu. Alasan memilih dia sendiri kenapa Bu, mungkin awalnya gitu? Ya karena memang untuk ini aja sih, untuk memperkuat dalil aja. Tapi udah kuat sih dengan 3 saksi. Tapi ini untuk memperkuat, tetapi karena memang kami rasa sudah dicukupkan saja, karena nanti nambah waktu sidang lagi ya. Jadi nanti juga putusan juga nanti akan bertambah panjang lagi ya, sudahlah. Jadi kami memutuskan untuk udah disudahi saja untuk saksinya gitu. Untuk pekan depan apa lagi Bu agendanya? Pekan depan kesimpulan dari masing-masing pihak ya, dari P dan T, dan ini melalui e-court, jadi tidak sidang tatap muka. Nah nanti baru putusan juga sama, tidak ada sidang tatap muka gitu. KIB sendiri udah menjenguk Z sendiri? Iya. Sepertinya belum ya sampai hari ini ya, gitu ya, seperti itu. Tapi hubungan mereka berdua gimana sih Bu di balik sidang mereka? Apakah tetap harmonis atau gimana? Saya nggak tahu ya kalau misalnya di yang kami tidak ketahui ada komunikasi, saya nggak tahu ya kalau itu. Oke. Ini ngelihat KIB juga semakin sibuknya, ada bisnis baru juga kan, Daster, ngelihatnya gimana sih? Oh iya ya. Artinya bisa bangkit. Ya bagus lah, gitu. karena kan memang harus fokus itu ya. Fokus untuk bekerja dan fokus juga untuk anak-anak gitu sih. Karena juga kan harus ada yang diasuh ya, ada pertanggungjawaban terhadap 2 anak itu gitu. Bu, dalam putusan nanti apakah bakalan ada harta gono gini dan segala macamnya? Nggak ada, dari sejak awal nggak ada gugatan terkait dengan harta bersama, itu nggak ada. Tapi untuk Bang Amar menafkahi setelah cerai gitu, apakah ada mungkin? Nah kalau itu kan kewajiban ya, nanti kalau ada putusan seperti itu ya itu memang menjadi kewajiban tergugat, itu harus dipenuhi gitu, seperti itu. Kalau itu menjadi yang sudah diputuskan gitu. Tapi kalau selama masa perceraian ini kira-kira dari Bang Ahmad sendiri ada nafkah masuk mungkin? Nah saya nggak tahu ya, itu kan yang tahu hanya Mbak Iris ya, apakah ada uang masuk atau bagaimana gitu ya. Oke. Ya. Kasih.